Tuhan yang memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan biar setiap kami ada hikmat, Roh Kudus mencengkeram hidup kami, menembusi sampai yang paling dalam. Biar hati kami ini Tuhan bertemu dengan Engkau sendiri. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya, karena Engkaulah segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara, hari ini kita mau bicara bagaimana supaya kita ini cepat mewarisi banyak hal. Tetapi kita juga, saudara ya, cepat untuk naik ke next level. Dan kita juga cepat mendapat solusi dan berkat. Saudara, karena itu temanya adalah cerdas rohani. Nah, sudah dikirim ya Pak ya? Oke. Saudara, saya merasa bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Saudara, dan antikris juga sangat cepat bergerak. Saudara, di mana-mana sudah CCTV. Saudara, kita sedang menuju cashless. Saudara, kalau saudara di Jakarta, saya ini bukan nggak punya kartu kredit, bukan nggak tahu aplikasi-aplikasi, tapi saya ini lagi kesal aja saudara ya, karena cashless itu seperti dipaksakan. Jadi saya bawa duit saudara ya, untuk belanja di mall, tapi pakai duit cash. Itu nggak diterima loh saudara. Saudara bayangin ya saudara, saya pergi ke saudara di mall di Bekasi. Saya mau beli koper buat cucu saya. Saudara, dia bilang gini, nggak terima uang cash Bu. Terus saya bilang, ya udah, kalau saya nggak terima, kalau kamu nggak terima uang cash, saya nggak jadi beli. Saudara, dia bilang gini, Bu please, saya antar ibu ke ATM ya, ibu setor di ATM, tapi saya maunya transfer. Saudara, saya mikir gini, kurang ajar ini maksa tetap cashless saudara ya. Akhirnya ya, karena saya tahu memang punya kartu kredit ya, akhirnya saya keluarin juga kartu saya saudara ya. Saudara, akhirnya cashless juga saudara. Kemudian saya ke tukang ketoprak, bayangin loh, ketoprak pinggir jalan saudara ya. Saudara, saya kasih uang cash, jawabnya apa? Bu, uang cash kan kotor toh Bu, katanya ya. Tangan saya ya kotor ya Bu. Bu ya, ibu itu pakai OVO, bayangin loh saudara ya. Saya saudara ya, saya bilang begini, aduh Tuhan, ini bagaimana sih saudara. Dan mungkin banyak orang bilang begini, Bu kenapa sih ibu tak mau untuk cashless? Saudara, cashless itu adalah cara untuk mengontrol kita saudara. Dan saudara lihat salah satunya, indra ken dan sebagainya. Saudara, begitu dia ketahuan, saudara uangnya mungkin 100 sekian miliar, dalam satu hari cuma satu tombol, semuanya hilang. Itulah cashless saudara. Gak bisa saudara, kalau uang cash saudara bisa sembunyiin di kasur, sembunyiin di rumah, sembunyiin di mana-mana. Ya, nyariinnya susah, betul kan saudara ya? Saudara nggak bisa cuma mencet satu pencet, tek, hilang, tes. Tapi kalau saudara, itulah cashless saudara. Dan sebenarnya pemiskinan itu sudah terjadi dari zaman ke zaman. Saudara, saya barusan mempelajari semuanya. Salah satunya pernah terjadi di Kanada, di Cina. Saudara, hari itu diumumkan bahwa suku bunga, saudara, kalau saudara naruh uang di bank itu nol, malah bisa berkurang ongkos administrasi dan sebagainya. Tapi kalau saudara mau digital, saudara bisa dapat 10%. Nah, hari itu semua orang masuk ke digital, karena dapat 10%, masih ada bunganya setahun, walaupun setahun. Kemudian saudara, setelah masuk sekian triliun, saudara, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan sesuatu yang berkata itu ternyata tidak sah, itu bukan dari pemerintah, terus dibekuin, jelek, hilang saudara. Dan itu triliunan uang masyarakat tiba-tiba hilang jadi milik pemerintah, sedangkan saudara, rakyatnya dimiskinkan dalam sesaat. Saudara, itu belum pernah terjadi. Dan itulah yang sebenarnya direncanakan oleh antikris. Sampai seluruh dunia nanti, semua tergantung dari mereka saudara. Tetapi saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena selama masih ada yang menahannya, Alkitab bilang begitu, maka dia tidak bisa menunjukkan dirinya secara utuh. Karena itu bagian kita untuk menahannya. Amin. Saudara, bagian kita
untuk berjalan dalam kuat kuasa Tuhan. Bagian kita untuk berdoa, bagian kita juga untuk menyembah, bagian kita saudara untuk hari-hari ini menarik yang ilahi turun ke bumi. Nah, untuk itu mari jadi cerdas rohani. Amin. Nah, mari kita belajar saudara ya. Saudara cerdas rohani, boleh dikeluarkan. Belum bisa? Ada masalah di mana? Oh ya. Saudara, yang pertama cerdas rohani itu adalah harus ATM. Ya, saya langsung aja ya. Amati, tiru, modifikasi. Saudara masih ingat Pak Agung selalu bilang ATM. Amati, tiru, modifikasi. Saudara, waktu itu saya pergi pelayanan khotbah di Cina. Saudara, begitu keluar saya kaget saudara. Saya dijemput sama Mercy ya. Tapi mereknya merek Cina, saudara ya. Saya tahu lah mereknya apa, Chongqing gitu ya, nggak tahu saudara. Tapi kok Mercy, pelak Mercy sih, saudara ya. Terus kemudian saya ngomong begini, wow, ini Mercy dibuat di sini, kemudian diganti nama atau gimana? Dia bilang, oh enggak bu, ini Mercy buatan Cina dan harganya cuma 1/4 dari Mercy asli. Saudara, saya bilang, lo kok bisa? Ya bisa, karena tidak butuh penyelidikan, tidak butuh rumit-rumit. Cina tinggal beli satu Mercy, dipretelin, ditiru persis, dibuat. Saudara, yang tidak perlu disingkirkan, misalnya pemanas ya, di daerah yang tidak ada musim dingin dibuang saja. Saudara, ujungnya dapat Mercy dengan harga 1/4. Saudara, dan di jalan, wah saya ketemu segala macam. Saya ketemu Jaguar, saya ketemu Limousine. Saudara, semua merek Cina, saudara ya. Saudara, kenapa? Karena saudara, dia ATM. Amati, tiru, modifikasi. Saudara, anak Tuhan itu harusnya bisa ATM. Saudara, ayatnya berkata soal Ishak. Kejadian 26 ayat 12 dan 19. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu makin kaya, kian hari kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Saudara, kemudian Ishak kembali menggali sumur-sumur di zaman Abraham ayahnya. Dan airnya membual-bual. Dan Tuhan berkata, akulah Allah, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, saudara, ini curang. Abraham itu sudah kaya. Dan selama perjalanannya, saudara, lewat padang gurun harus cari-cari pakai kepekaan, pakai ilmu buat gali sumur. Tapi Ishak gak usah lagi cari-cari. Saudara, dia tahu, oh, ini bekas sumurnya papaku. Saudara, dia langsung bilang, gali di situ. Wah, akhirnya langsung membual-bual. Saudara, tidak usah nyari susah-susah. Dia langsung buat irigasi. Saudara, dan dia menabur. Dan hasilnya 100 kali ganda. Dan banyak anak Tuhan. Saudara, dia tidak ATM. Saudara, mari ATM. Saudara, lihat apapun dalam hidup ini. Lihat orang berhasil, ya. Lihat pekerjaan berhasil. Saudara, lihat hamba Tuhan berhasil. Saudara, mari ATM. Amati, tiru, modifikasi. Saudara, saya punya seorang teman. Saudara, dia itu makan ayam geprek. Saudara, dan dia bilang, wih, ini ayam geprek enak. Dia tanya resepnya. Saudara, dan kemudian dia mulai. Jadi satu dada ayam itu dipotong di tipis-tipis ya, jadi 4. Saudara, kemudian digoreng pakai tepung panir, pakai sambal sama nasi. Saudara, dia jual pakai apa? Pakai, saudara, cuma bangku ya, sama meja. Ternyata laris banget. 7.000. Saudara, sudah dapat, saudara ya, nasi sama ayam geprek. Ya, orang antre. Saudara, dalam 1 tahun dia bisa buka di 10 titik. Diberkati Tuhan. Saudara, hanya karena apa? Dia pergi ke satu orang. Saudara, dia makan ayam begitu. Dan dia bilang enak. Belajar.
Saudara, dia buka di depan rumahnya di zaman pandemi. 7.000 sudah nasi sama ayam. Saudara, orang antre. Saudara, dan dia bilang, ya masih masuk dada kecil atau daging dipotong 4 tipis. Saudara, masuk. Ya, sekali lagi ada orang yang sangat cepat amati, tiru, modifikasi. Tapi ada orang-orang yang lambat sekali. Saudara, sehingga akibatnya apa? Dia tidak nikmati apa-apa. Saudara, kemarin saya baru ngobrol sama seorang CS cleaning service. Saudara, dan dia bilang ini, Bu, saya ini cuma ATM, tapi hidup saya diberkati luar biasa. Saudara, gajinya cuma 1,5 juta. Saudara, dan dia dengerin khotbah saya, dan dia bilang, pokoknya kalau kita berkati orang miskin, itu pasti Tuhan akan memberkati kita. Saudara, dan dia ATM persis apa yang saya buat. Saudara, dia cari daerah miskin di daerahnya. Dan dia bilang, Bu, saya tuh nemuin di daerah saya tinggal setengah jam naik motor blesek. Ya. Dia bilang anak itu umur 15 belum bisa baca. Anak itu ada yang umur 7 tahun belum bisa. Tahu 1, 2, 3 aja belum tahu. Saudara, dia bilang sama RT RW, Pak, boleh enggak saya buka di sini rumah pintar? Pak RT-nya ngomong gini, zaman sekarang ya, kok ada sih orang peduli sama orang lain? Boleh, Bu. Wah, warga saya butuh. Saudara, dan kemudian saudara, dia buat seminggu sekali. Saudara, dia tinggal datang ke dapur-dapur, ya, dapur umum, kemudian saudara ke dapur yayasan, pokoknya ada dapur restoran. Dia datang dan dia bilang begini, kalau ada sisa makanan, ya jangan dibuang ya, itu buang rezeki. Kasih saya, mau nasi, mau lauknya, kasih saya olah. Saudara, dan dia bawa pulang, dia olah, dia kasih makan. Saudara, dan dia cerita, Bu, itu ya terima nasi sama lauk nangis. Ada yang bilang, Bu, anak saya seumur hidup tidak pernah makan daging. Dia bilang, ada yang nangis bilang, anak saya ini seumur hidup belum pernah makan ayam. Saudara, dia bilang kadang-kadang saya dibawa susu sisa, puding sisa, ya saya potong kecil-kecil, mereka nangis tidak pernah makan itu. Saudara, banyak sekali yang kita bisa jamah. Ada orang-orang yang bahkan untuk mandi aja tidak punya air bersih. Saudara, mereka punya shampoo aja enggak, saudara. Saudara, dan dia bilang, ibu ini bilang sama saya ini punya 4 rumah singgah. Bayangin, saudara, cuma gaji 1,5. Saudara, dia punya suami tidak kerja, sakit di rumahnya, anaknya 2. Saudara, tapi punya 4 rumah singgah. 1 rumah singgah, saudara ya, isinya 40 sampai 50 anak. Saudara, dan dia bilang, sejak saya melayani, Bu, saya tidak pernah berkekurangan. Dia bilang, saya itu dapat banyak, dan saya itu potretin anak-anak rumah singgah. Saya kasih ini ya ke dapur. Saudara, dia bilang dapur perusahaan, saya kasih ke dapur restoran. Saya bilang, ini loh Pak yang saya layani. Waduh, Bu, saya itu malah kelimpahan. Sekarang dia bilang, saya tidak pernah belanja. Buat makan saya, anak saya kelimpahan. Buat makan rumah singgah juga kelimpahan. Sejak saya buat itu, dia bilang, saya ini, Bu, tidak usah bayar lagi yang namanya bensin. Setiap ketemu orang, bisa orang bilang gini, ini Bu buat bensin rumah singgah, ini Bu buat susu, ini Bu buat apa aja. Tiba-tiba berkat itu ngalir sangat luar biasa. Dan dia bilang, saya pegang apa yang Ibu bilang, dekati orang miskin. Gak akan pernah Tuhan lupa memberkati kita. Saudara, ini ATM. Tapi ada orang yang dengar khotbah mungkin sudah 10 tahun dan dia tidak pernah melakukan. Saudara, sehingga hidupnya tidak mengalami apapun. Ya. Saudara, coba gali sumur yang saudara lihat. Saudara, mungkin ada sumurnya Pak Petrus Agung, mungkin ada sumurnya Pak Yusuf,
Mungkin di sini ada sumurnya Pak Arianto. Saudara gali itu. Saudara ambil value-nya. Lakukan. Dimodif. Kan tiap orang gayanya beda-beda, saudara. Saudara, saya buka rumah singgah di rumah saya. Tapi cleaning service ini, saudara belusukan di dekat rumahnya yang sangat membutuhkan. Ya dimodif. Saya hari itu, saudara, perginya ke Makro, Indomart, ya, minta barang-barang kedaluarsa. Saudara, dia perginya ke dapur, saudara, perusahaan, ke restoran, minta barang-barang sisa. Saudara dimodif, tapi dia mengikuti jejak. Hasilnya luar biasa. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Next, menghitung. Ya, saudara, kalau kita mau cerdas rohani, di dalam Tuhan yang pertama tadi ATM, yang kedua menghitung. Banyak orang, banyak anak Tuhan itu tidak pernah menghitung. Sehingga hidupnya istilahnya terpontal-pontal, terkacau-kacau. Saudara, ada seorang, saudara, dia tidak menghitung waktunya. Saudara, dan kemudian saudara, ya, dia itu bilang begini, janji sama orang ini, janji sama orang ini, janji sama orang ini. Ujungnya apa, saudara? Dimaki-maki orang. Karena dia janji sama semua dan semuanya tidak bisa tepat waktu. Nah, ini tak menghitung. Saudara, mari kita belajar ya. Apa yang pertama kali dihitung adalah waktu. Ya, saudara, kita semua punya 24 jam. Next, waktu. Ya. Saudara, kita semua punya 24 jam, betul kan? Tapi apakah kita menghitung waktu? Saudara, atau kita tiba-tiba nonton, ya, mungkin TV atau drakor 3 jam, mainan game 3 jam, dan kita ingat. Saudara, saya itu menghitung waktu begini ya, saudara. Kalau saya perjalanan, saya tahu perjalanan ke Jakarta, ke pelayanan itu pergi 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Kalau ada orang konseling, saya tenteng. Karena buat saya apa? Daripada 1,5 jam nganggur, mendingan dia konseling. Saudara, sampai ke tempat dia sudah selesai konseling saya. Saudara, kadang-kadang 1,5 jam saya pakai buat apa? Tidur. Supaya saya sampai tempatnya fresh. Tapi kadang-kadang saya pakai buat apa? Kerja. Ya, saudara, kalau saya ini naik pesawat kayak tadi ya, sepanjang di pesawat saya ini sudah kerjain semuanya. Begitu pesawat turun, tinggal sen. Saudara ya, kenapa? Tapi apakah kita ini benar-benar efektif? Saudara, dan kita lihat contohnya. Ketika raja melihat Ester berdiri di pelataran, saudara, berkenanlah raja. Dan dia bilang, apa keinginanmu? Setengah dari kerajaan aku berikan kepadamu. Jikalau pada pemandangan raja baik, datanglah kiranya. Dengan Haman dalam perjamuan yang hamba adakan. Saudara, sudah minum anggur, sudah berjamuan. Saudara, raja nanya lagi, ya, apa yang kau mau, Ratu Ester? Ratu Ester masih jawab, Pak, datang lagi besok. Loh, saudara, kenapa tidak langsung aja bilang? Pertama kali dia raja, saudara lagi lihat dia, Ratu Ester datang, ada apa? Langsung bilang, itu loh siapa? Ya, itu lo mau bunuh saya. Karena dia tahu waktunya belum apa? Pas. Nah, ada banyak orang, saudara, tidak menghitung waktu. Saudara, mereka berkata begini, ya, anak masih kecil, sudahlah, tidak usah pelayanan, tidak usah tahu tentang Tuhan, tidak apa-apa, yang penting sekolah. Saudara, begitu anak itu lewat ya 17, 12 saja, saudara, dan dia sudah penuh dengan game, dia sudah penuh dengan TV, sosmed. Saudara sudah tidak bisa, saudara sudah kehilangan dia. Ini namanya tidak menghitung waktu. Saudara, beberapa orang berkata kepada saya, ya, yang penting sekolah. Saya bilang, kalau Tuhan datang kamu nangis. Karena yang penting itu kenal Tuhan, bukan sekolah yang nomor 1. Saudara, saya ini
punya teman-teman yang pada waktunya sama-sama ya, semua seumur. Semua bilang begini sama saya, anak-anak itu yang penting sekolah. Saudara, saya bilang enggak. Dalam hidup saya berkata, cintakan Tuhan, kerja, ya, pelayanan, nomor 4, baru sekolah. Hari ini saudara, anak-anak teman saya semua seumuran sama anak saya, 24, 25. Saudara mau tahu, semua lulusan luar negeri, tapi semua tidak bisa kerja. Dan semua saudara hidupnya kacau. Ada yang jadi homo, ada yang berontak sama orang tua. Saudara, ada yang ateis. Loh, kenapa? Saudara melewatkan waktu. Saudara, sedangkan anak saya bersyukur sekali. Mereka kerja, pelayanan, cinta Tuhan. Karena apa? Sudah terlanjur, itu sudah jadi habit. Saudara, kalau lihat cucu saya, saudara bisa lihat di Instagram saya, saudara. Saudara, begitu dengar musik penyembahan, saudara, dia akan nari. Saudara, begitu dia lihat peta Indonesia, dia tersungkur. Begitu dia lihat talit masuk kerudung, saudara, ya. Saudara, orang bilang itu kebiasaan aneh. Buat saya nggak apa-apa. Lebih baik dia punya kebiasaan itu daripada kebiasaan lihat barang nangis minta barang itu. Lebih baik dia punya kebiasaan lihat peta langsung tersungkur daripada saudara dia punya kebiasaan hari Minggu nonton film, mungkin Doraemon, dan gak mau ke gereja. Waktu, ada waktu yang gak bisa diulang. Dan saya berdoa, jangan sia-siakan waktu. Hari-hari ini, inilah waktu untuk kita benar-benar intim. Ini waktu untuk dengar suara Tuhan. Ini waktu untuk melayani. Ini waktu untuk gaspol. Saudara, sesudah masa kegelapan itu mulai datang, kita tidak bisa, saudara. Saya berdoa, gunakan waktu dengan baik. Saudara, yang kedua adalah menghitung kemampuan. Saudara, ayatnya berkata, beginilah firman Tuhan. Sudah kau lihat orang yang ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Sampai situ aja, panjang ceritanya. Ceritanya begini ya, saudara, hari itu Ahab punya tentara, musuh punya tentara. Tetapi saudara, pada waktu mereka mau perang, Ahab bilang, wah, ini kalau tentara lawan tentara tidak cukup, ya, kekuatanku tidak cukup. Saudara, dan ada orang berkata, nggak usah tentara lawan tentara, ketahuan lagi kalau bergerak. Tapi kenapa kita tidak pakai preman? Kita tidak pakai anak-anak muda, pakai baju sipil, tidak kelihatan, bergerak, ya, dan ujungnya membawa kemenangan. Saudara, sekali lagi, itu kemampuan. Hari itu ada orang datang ke tempat saya, dan dia mau, saudara ya, bikin restoran steak. Saudara, dia punya modal 500 juta, mau bikin restoran steak. Saya bilang gini, Bu, Ibu cobalah masak steak. Saudara, dan pada waktu dia masak, ya, saudara, itu maaf ya, itu bukan steak empal. Kalau saudara tahu ya, kalau steak itu di luarnya boleh kosong, di dalamnya mesti saudara empuk dan tetap, saudara, istilahnya juicy, ya. Saudara, kalau dipotong gitu ya, jeres itu, walaupun well done, saudara ya, harus saudara warnanya rose, saudara, dan kemudian masih tetap empuk. Saudara, nah, kalau dipotong poker, saudara ya, saudara, ini apa namanya? Saudara, dan saya langsung bilang sama dia, Bu, Ibu ini gak punya kemampuan, ya, untuk bikin steak. Menurut saya jangan. Tapi Ibu ini ngotot, saudara. Saudara, dan
dia habiskan 500 juta. Saudara cuma bertahan berapa? 3 saudara bulan. Habis lenyap. Dan tidak ada satupun saudara pengunjung yang puas. Semua pengunjung marah karena yang dia sajikan di bawah standar. Enggak ngitung kemampuan. Saudara, dalam pelayanan juga sama. Saya ini tahu, saya ini ceroboh. Saya juga tahu, saya ini saudara ya tidak takut. Karena itu urusan soal sistem, urusan soal keuangan, urusan soal yang tiap hari doa. Saya nggak bisa saya pegang. Saya tahu itu bukan kekuatan saya. Makanya ada Pak Luki yang teliti. Ada Ibu Iren Sugiarto, sekretaris saya. Seorang yang jago banget di sistem. Saudara, ada Ibu Mutiara yang sangat teliti pegang keuangan. Saudara, saya itu ngambil uang buat pelayanan bisa enggak? Enggak bisa. Saudara, kalau uang sudah masuk ke Mahanaim, saya bisa ngambil? Enggak bisa, sama sekali saya tidak bisa. Kenapa saya buat begitu? Saya bilang saya tidak teliti dan saya boros. Kalau saya pegang keuangan, ludes, saudara. Saya harus tahu kekuatan saya. Saya bisa berdoa, bisa dengar suara Tuhan, tapi saya bukan nabi. Saudara, kalau nabi itu punya kepekaan di atas rata-rata. Saudara, dan saya tidak bisa pimpin doa karena saya tidak kuat doa. Saudara, saya punya yang namanya Ibu Deborah Puji. Kalau doa itu saudara dari jam 8 setiap hari, saudara, sampai jam 4 sore. Saudara, dan itu adalah menara doa yang Mahanaim punya. Saudara, saya masih ingat, saudara, dia 12 tahun Kak Puji itu tidak pernah tinggalkan menara doa. Kalau hari ini dia banyak keliling karena saudara sudah banyak penerus-penerusnya. Tapi dulu di awal 12 tahun dia tidak pernah tinggalkan menara doa. Saudara, dan hari itu dia pertama kalinya harus meninggalkan. Dia bilang gini, Bu, tolong pimpin. Saudara, saya ini pemimpin 12 tahun hari itu ya, tidak pernah satu kali pun saudara mimpin menara doa. Jadi nggak harus yang namanya pemimpin itu bisa semua, nggak usah. Saudara, tapi saya mikir gini, masa sih saya pemimpin 12 tahun kok tidak pernah ya mimpin menara doa. Saya bilang, pergilah Kak, kali ini saya pimpin. Saudara, dan begitu saya masuk, saudara, saya pimpin dari jam 8 sampai jam 10. Rasanya sudah semua doa keluar, saudara. Rasanya sudah doa syafaat, bahasa roh, deklarasi, nyembah, semua sudah keluar. Saya lihat jam baru jam 10, saudara. Saya bilang begini, walah. Saudara, saya tidak betah banget. Tapi namanya Ibu Iin selalu punya ide kan. Saudara, jadi saya bilang ini waktunya tanya jawab. Nah, ya, selama ini saudara kan nggak punya waktu tanya jawab sama saya, ya, tanya jawab. Selesai jam 12, saudara saya pergi, saudara saya kan dia bilang makan 1 jam. Saya beli saudara kopi, saya beli makanan. Kemudian saya bilang ini waktunya kita menyelidiki, ya, Alkitab dan sembari makan-makan. Singkat cerita, akhirnya saya berhasil menyelesaikan dengan susah payah jam 4 sore. Sampai sore, anak buahnya lapor kan ke Kak Puji, dan Kak Puji bilang gini, Bu, anak buahnya bilang menara doa lebih enak kalau dipimpin Bu Iin. Ya. Segar, seru katanya ya. Saya senyum dan saya bilang, percayalah Kak, saya sedang merubah menara doa menjadi tempat bermain. Saya bilang, saya tahu. Saya bilang ini salut Kak. Saya ternyata 1 hari saja saya tidak sanggup. Saya bilang terima kasih buat kesetiaan 12 tahun. Sampai hari ini beliau masih pemimpin menara doa, walaupun dia sudah sering keliling dan pergi. Tapi berapa banyak dari kita, saudara, bahkan kita itu tidak ngitung kemampuan kita, fales, tapi mau jadi WL. Nah, ini kan kebangetan. Saudara, ada yang berkata,
Loh saudara, ini kemarin saya juga geli. Ini orang, saudara tidak bisa bedain antara emosinya, suara Tuhan dan suara hati. Tapi dia ngaku nabi. Ini masalah. Saudara, saya berdoa hitung kemampuan kita. Dan pada waktu saudara menghitung kemampuan saudara, taruh dirimu di tempat yang engkau memang diberi talenta untuk itu. Saya tahu Tuhan kasih saya talenta untuk memimpin. Saudara, Tuhan juga kasih saya talenta untuk cerita dan ngobrol dan ngajar seperti itu. Saudara, dan cuma itu kemampuan saya. Saya menghargai setiap orang pada kemampuan masing-masing. Saya punya tim nabi, saya punya tim musik. Coba nih ya, saya memaksakan diri jadi pemain musik, maka menangislah semua. Karena saya cuma bisa di kunci C, tidak ada kunci lain. Saudara, tidak usah jadi orang lain. Saya punya seorang teman, saudara. Dia cuma punya satu, yaitu apa? Merawat orang sakit. Tapi saudara, dia setia sekali. Saudara, dia setiap hari, saudara ya, setiap hari dari Selasa, pokoknya 2 hari sekali lah, saudara, dia itu besuk. Dan dia masuk ke rumah sakit di jam besuk, lihat yang tidak ada, saudara yang ngunjungin. Saudara, dia datang, dia doakan. Saudara, diajak ngobrol. Saudara, dia juga setiap orang di jemaat kami, pelayanan saya di mana ini, kalau ada yang sakit saya akan kirim ke dia. Dan dia akan merawat, mengunjungi, menguatkan, mengonseling. Kalau ada yang perlu untuk dijaga, dia tungguin, dijaga, nggak tidur. Saudara, cuma itu loh kerjanya. Nggak pernah khotbah, nggak pernah jadi WL, nggak pernah main musik. Saudara, orang yang memberkati dia sangat banyak. Sampai dia bisa beli rumah, saudara, seharga 300 juta. Saudara, dan itu zaman itu ya, karena ini sudah 10 tahun yang lalu. 300 juta itu rumah tuh gede, saudara, lebih gede dari rumah saya. Saudara, dan semua orang bilang, kok bisa? Ya, nggak ngapa-ngapain. Talentanya cuma satu, tapi orang diberkati. Saudara, pernah satu hari ada seorang yang diare dan tidak ada yang betah, bau. Kan kalau diare itu kan mangsur terus ya. Saudara, dan dia dengan santai menunggui. Saudara, anaknya pun, saudara, ya, tidak mau nungguin. Dia tungguin 3 kali 24 jam sampai sembuh. Saudara, dan dia tidak pernah pengen apapun. Saudara, ini kelihatannya ibu biasa, tidak terlalu kaya, kelihatannya normal-normal biasa, hidupnya sederhana, biasa. Saudara, ternyata ibu ini, wah, duitnya banyak. Karena ada orang-orang Cina yang duitnya masuk terus tidak bisa keluar, kan? Saudara ya, ada yang begitu, saudara ya. Saudara, dan begitu ibu ini dilayani, saudara. Saudara, tiba-tiba selesai semuanya, dia bilang sama anaknya, saya jangan ngiri ya, ini mama yang kasih, karena pelayanan seperti ini, pelayanan yang benar-benar. Saudara, dibeliin kijang baru Grace. Saudara, dan ibu ini bilang, ini buat kamu pelayanan, kamu kemana saja. Karena saya tahu pelayanan seperti ini dibutuhkan banyak orang. Ini juga buat kamu ngangkut orang-orang sakit, buat ngangkut orang-orang tua ke gereja. Saudara, bayangin. Jadi mari ukur kemampuan. Nggak usah pusing. Jangan mau jadi orang lain. Jangan, saudara ya, menghakimi juga orang lain. Saudara, karena setiap kita bertanggung jawab dengan Tuhan pribadi, lepas pribadi. Amin. Saudara, yang selanjutnya adalah menghitung untung rugi. Saudara, Kejadian 14 ayat 17, 21, 23. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dia, maka keluarlah Raja Sodom dan menyongsong dia.
dan berkata kepada Abraham, berikan kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi Abraham bilang gini, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang pun tidak, supaya engkau jangan berkata aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Saudara bayangin loh, hari itu disodorin harta. Tapi Abraham ini nggak silau sama harta. Abraham ini ngitung untung ruginya. Saudara, Abraham ngitung pertama itu duit kotor semua, jina, transfer rohnya banyak itu. Saudara, Abraham juga ngitung nanti ya, sudah ngerasa ngasih mungkin saya diperbudak sama dia, disuruh ini disuruh itu. Dia bilang 3, nanti dia bukannya percaya sama Tuhan, malah bilang ya bahwa aku kaya gara-gara dia. 4, nanti omongan orang apa? Abraham merampas harta orang Sodom. Saudara, dia hitung semua untung rugi. Dan dia bilang, gak usah, lebih baik saya jalan sama Tuhan, lebih baik saya ya tidak menerima harta orang fasik. Nah, saudara, ada banyak orang dalam hidup ini, apapun saudara, baik emosi. Saudara, misalnya nih ada suaminya leweng, wah, langsung diserbu, dimaki. Kalau perlu didatangin tempat perempuan itu, saudara, dipukul perempuan itu, terus ngomong gini, pilih saya atau dia. Nah, suaminya lagi jatuh cinta sama dia, ya pasti bilang pilih dia. Saudara, dan saya sudah lihat betapa banyak. Saudara, ini kejadian benar-benar bareng. Saudara, yang satu, dua-duanya konseling sama saya, dua-duanya sama, suaminya nyeleweng. Saudara, saya bilang begini, jangan marah, diem aja, tambah sayangi, layani suami. Yang satu ngomong begini, gak bisa lah bu, nanti ngelunjak, nanti minta mentelak kalau dikasih hati. Saudara, dan dia mau buat apa juga? Saudara, dia labrak itu sampai pukul-pukulan, sampai saudara dipisah sama RT. Pada waktu suaminya lihat itu, tahu nggak, suaminya cuma ngomong gini, saya malu. Sejak hari itu suaminya tidak pulang rumah. Dan dia cuma tiba-tiba dapat surat apa? Cerai. Saudara, tetapi yang satu, dia bahkan tidak tegur suaminya. Dia mulai peperangan rohani seperti yang saya suruh. Saudara, dan dia menyintai suaminya lebih lagi. Kebetulan, saudara, suaminya itu nyeleweng, saudara, dengan orang satu gereja sama dia. Dan sudah punya suami juga. Saudara, dia undang makan. Saudara, waktu dia undang makan, papa suaminya kaget. Lu kenapa undang dia? Dia bilang, ya biar kita sharing, biar kita makin baik hubungannya. Suaminya galauan, ini tahu atau enggak sih, kenapa sih ya? Saudara, suaminya curiga, tapi mau bilang, hei, gak boleh kan, ya bisa juga. Apa alasannya? Saudara, dan dilayani dengan sangat baik. Saudara, dia cerita, saudara, dia melayani keluarga ini. Saudara, dan kemudian pada waktu dia nyuci di dapur, istrinya yang nyeleweng ini, saudara, datang dan berkata begini, Ibu tahu ya hubungan saya dengan suamimu? Dia bilang, saya tahu. Terus kenapa ibu begitu baik? Dia bilang, karena saya pengen kamu pulih dulu. Kalau kamu pulih dengan suamimu, pasti saya juga pulih dengan suami saya. Saudara, ini istrinya nangis. Saudara, dan kemudian mulai dari situ, ini si istri yang nyeleweng sama suaminya konseling, minta doa. Saudara, dan dalam 1 bulan keluarga mereka pulih, dan istrinya memutuskan hubungan dengan suami. Saudara, pride suaminya gak kena. Suaminya merasa dihargai, dicintai. Saudara, dan akhirnya suaminya juga tahu istrinya mengerti. Dan suaminya berlutut dan berkata, saya bangga banget.
Di seluruh dunia ini mungkin saya cuma dapati istri yang bijak, sabar seperti engkau. Saudara, dan hari ini mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk pemulihan saudara, keluarga demi keluarga. Saudara, ini istri yang ngitung untuk rugi, tapi yang satu pakai emosi. Saudara, saya bisa cerita banyak. Saya punya teman, saudara, tiba-tiba dia kerja di sini tuh bagus, saudara. Gajinya lumayan lah. Waktu itu 7 juta. Ini ngomong 10 tahun yang lalu. Saudara, tiba-tiba saudara, dia diminta buat keluar negeri buat 3 bulan. Memang gajinya saudara hari itu lumayan gede, ya, 3.000 saudara US dollar. Tapi cuma 3 bulan. Saudara, dan dia keluar dari perusahaan di sini. Dia pergi. Saudara, dan singkat cerita selesai 3 bulan dia pulang. Saudara, hari ini sudah 10 tahun dari sejak dia balik dari Amerika, dan dia tidak punya pekerjaan lagi karena usia, waktu, ya. Saudara, hari itu dia sudah umur, saudara, ya 50. Saudara, umur 50 ya, balik ke sini ada akan susah terima. Saudara, ini saudara, banyak orang tidak pernah mikir untuk rugi. Kalau saudara emosi, marah sama anak, saudara tahu tidak bahwa kemarahanmu bisa merusak dia, anak-anakmu seumur hidup. Biar hari ini kita belajar, kalau mau marah tuh mikir dulu 10 kali. Tapi kalau mau memberkati orang, tidak apa-apa, mikir 3 kali cukup. Saudara, kalau mau berbuat yang baik, saudara mikir 3 kali cukup. Tapi kalau saudara mau berbuat apapun yang negatif, pikir 10 kali. Untung ruginya. Kita yang sudah lanjut, yang anak-anak kita misalnya dia tidak pernah datang, ya, jangan sakiti dengan berkata, anak kurang aja, tidak pernah ingat orang tua, tambah tidak datang. Saudara, jangan pernah berpikir anak-anak saya, saudara, ya, anak-anak saya lama, saudara. Saya itu kadang-kadang ketemu Stephen aja bisa 2 bulan sekali, saudara. Saudara, tapi saya belajar untuk mendoakan, mendukung. Saya tahu kesibukan mereka, ya. Saudara, dan percayalah, pada waktu kita benar-benar mendoakan, mendukung, buka lebar-lebar, ya, anak kita akan lebih suka datang daripada kita ngomel, daripada kita rewel, saudara. Ya. Saya berdoa, pikir untuk rugi. Amin. Saudara, inilah cerdas rohani, ya, menghitung pembelajaran. Saudara, 2 Raja-Raja 2 ayat 1-12, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Saudara, bayangin ya, Elisa itu orang kaya, saudara. Tapi dia rela tuh ya, tinggalin itu semuanya untuk ikut Elia. Saudara, dan kemudian Elia ini bilang ini udah selesai, kamu harus lulus, ya, sudah stop aja, tinggalin saya. Tapi Elisa bilang enggak, ya, aku tetap mau ikut engkau. Saudara, Elisa tahu dia masih butuh di cover, dia masih mau belajar, dan ujungnya dia menerima warisan double porsi. Saudara, saya itu melihat hari-hari ini ya, banyak sekali orang, saudara, yang sudah tidak mau belajar. Saudara, apa-apa selalu berpikir, ya sudah tahu, ya, saudara tidak mau belajar. Saudara, sehingga hidupnya itu tertinggal jauh. Saya itu bangga banget dengan Pak Yusuf. Saudara, di usia beliau dulu ya, saudara, sebelum dia sakit aja, begitu dia mulai tua dan mulai mengurangi pelayanan, dia menambah jatah baca Alkitab.
Pada waktu dia pelayanan, dia baca Alkitab tuh sehari 12 pasal. Saudara, begitu dia masuk 70-an, dia mengurangi pelayanan, dia baca Alkitab berapa saudara? Sehari 30 pasal. Saudara, itu belum ditambah dengan baca buku. Itu belum ditambah dengan dengerin kaset khotbah. Sampai saya tuh ngomong begini, Pak, Papa itu kan harusnya lebih hebat, lebih expert, sudah jago, baca Alkitab sudah 3000 kali lebih bolak-balik. Kenapa Papa tidak mengurangi, malah menambah? Saudara, dia jawab saya, karena belajar itu seumur hidup dan tidak pernah boleh berhenti. Saudara, yang lebih ajaib lagi, dia sering banget manggil saya, Pak Agung, semualah kami, Pak Daniel. Dan dia bilang gini, ajari Papa, kamu dapat apa? Ya, dia suka datang ke saya dan bilang gini, ajari saya tentang peperangan rohani. Kamu hari ini belajar apa dari Tuhan? Saudara, dia punya kerendahan hati dan punya hati yang mau belajar itu, menurut saya kayak samudra, saudara. Tapi ada orang-orang yang, maaf ya hari ini ya, saya terlihat gini, dengerin apapun, hatinya ini, sudah tahu. Sudah tahu. Dia tidak pernah, saudara, punya kedalaman. Karena dia merasa sudah tahu, sudah pintar. Saudara, saya juga kagum, hormat sama Pak Petrus. Saudara, itu dia sudah punya gereja besar, saya jauh lebih muda. Saudara, dan saya masih ingat dia bilang begini, Tuhan itu kasih saya mimpi dan bilang bangun pasukan. Dia bilang tolong sediain waktu, saya mau belajar. Saudara, ini kami janjian. Saya bilang oke, hari ini kita belajar. Saudara, saya pikir kita cuma mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Saudara, dia itu benar-benar, saudara, bawa buku, bawa Alkitab, bawa ballpoint, bawa rekaman, saudara. Terus kemudian dia ngomong begini, kamu ngomong sekuat kamu, saya belajar. Saudara, dan saya disuruh ngomong, saya 2 jam sudah, aduh capek juga ya. Saya bilang ini, Kak, ini udah 2 jam. Dia bilang ini, belum. Ya, kan kamu udah janji mau ngajarin saya. Saudara, sampai ujungnya 4 jam saya ngomong. Saudara, tentang membangun pasukannya, dia nanya ke saya begini, oh, menurutmu apa yang disebut pasukan? Kalau doling, doa keliling, intinya apa aja? Ayatnya di mana? Saudara, dan saya tuh gini ya, seringkali saya lihat jemaat yang nggak tahu apa-apa, nggak punya lapar dan haus untuk belajar. Tapi saya lihat Pak Agung yang sudah sangat pintar. Saudara, kehausannya untuk belajar itu ajaib sekali. Nah, hari ini coba cek hidup kita. Apakah kita ini orang ya yang suka belajar, atau kita ini benar-benar sudah tidak mau belajar? Saudara, bahkan kalau kita dengar firman Tuhan, hati kita sebenarnya bilang, oh sudah tahu. Sehingga kita tidak bisa mewarisi seperti Elisa, double porsi. Saya sedih ya, saya sering datang ke tempat-tempat hamba Tuhan ya. Saudara, di Surabaya ini, tanpa menyebut nama, saya pernah pelayanan di satu tempat, dulu 7.000 orang. Saudara, putih-putih, kodenya cuma itu aja ya, putih-putih. Saudara, saya dulu kalau khotbah di tempat dia ya, saudara, itu mulai yang pertama itu jam 6 pagi. Saudara, dan saudara, ini orang, jam pendetanya jam 5 sudah datang. Saudara, dan cuma gini, shalom. Pernah di depan saya, saudara, ada orang pelepasan, dan dia datang, dan dia cuma ngomong gini sama setannya, nggak pakai kayak gaya saya teriak-teriak, enggak. Saudara, dia cuma begini, iblis sudah tahu ya, iblis pergi. Saya bilang, kok bisa
sudah tahu ya, pergi. Saudara, dan saya mulai tanya Om sehari berdoa berapa jam? 6 jam. Terus setelah itu Om ngelakuin apa? Dia bilang, saya tuh naik sepeda mengunjungi jemaat-jemaat. Saya bilang, Om kenapa Om gak naik mobil, pakai sopir? Loh, jemaat saya tuh banyak orang miskin, tempatnya di gang-gang. Jadi kalau saya naik mobil susah, makanya saya pakai sepeda. Saya langsung tahu ini powerful. Tapi kemudian saya ngobrol sama saudara stafnya, ya, yang undang saya, saudara ya, sama beberapa orang lah di situ pekerjanya. Saya bilang ini, wih, Om itu aja. Dia bilang, ya tapi sudah tua. Khotbahnya tuh itu aja. Ya kurang menarik. Jadi karena itu kami itu sekarang cuma memperbolehkan dia ya ngomong 15 menit, 10 menit, nutup dan buka. Tetapi selebihnya kami undang hamba-hamba Tuhan lain. Saudara, dan saya bilang, oh, berarti mereka tidak belajar banyak. Dan saudara mau tahu, begitu Om ini meninggal dalam 1 tahun, saudara mau tahu jemaatnya jadi berapa? Saya ini diundang setelah 1 tahun dia meninggal. Dari 7.000 saudara jadi 200. Saya saksi mata. Saudara, berarti 7.000 itu bukan karena khotbah yang bagus. Bisa mengerti saudara? Kalau itu karena khotbah yang bagus, Omnya meninggal, gerejanya tetap berjalan, betul kan? Tapi kenapa begitu Om ini meninggal dalam setahun jadi 200? Berarti sama sekali bukan khotbah yang bagus. Tapi Om ini punya sesuatu yang solid, ajaib, berkenan di hadapan Tuhan. Tapi berarti 7.000 orang itu tidak ada yang mewarisi. Karena kalau 7.000 orang itu mewarisi, maka gereja itu tetap ada. Saudara, apakah kita ini mewarisi? Ya. Nih salah satu contoh aja. Saudara, saya itu kenal Pak Arianto dari dulu. Ya, Pak Arianto itu buat saya seperti papa, saudara. Dan saya tahu berkat Tuhan dalam hidupnya itu bukan karena dia kerja, tapi karena hatinya. Saudara, dia benar-benar dibawa Tuhan kaya raya. Nah, sangat diberkati karena hati. Saudara, ini saya ini kalau sama dia tuh dari awal mana dia tuh donatur, saudara. 25 tahun, bayangin saudara ya, 25 tahun donatur Mahanaim, saudara. Dan nih karena beliau sudah meninggal ya, jadi saya open aja. Saudara, kebutuhan Mahanaim itu sebulan itu 2M, saudara. Dan beliau itu salah satu donatur yang 200-300 juta setiap bulan, saudara. Saudara, dan setiap kali, apalagi kalau saya ada acara, ya, dia bisa transfer itu langsung, saudara, 1M gitu. Saudara, dan saya suka nggak enak itu sama dia. Saya bilang gini, Om, saya ini kok ngeluarin duit terus, ya, dan Om terus ngasih. Saudara tahu nggak, dia jawab, bodoh itu kalau mikir begitu. Lu kita ini kan kerja di departemen yang sama, tapi kamu bagian pengeluaran, saya bagian pemasukan. Tapi ini bukan uangmu dan bukan uang saya. Dia bilang, saya tuh gak ngasih kamu ya, karena ini uangnya Tuhan. Kalau sampai kamu mikir saya ngasih kamu, namanya kamu bodoh. Loh, orang lain itu saudara merasa memberi, bisa mengerti saudara ya, dan bahkan butuh diterima kasihi, butuh dilayani karena merasa memberi. Saya itu dimarahin loh saudara. Kalau saya bilang terima kasih, saya dimarahin. Ngawur ya terima kasih sama saya. Tuh masih gak bener itu kalau terima kasih sama saya. Loh, saya itu kalau bilang terima kasih diomongin begitu loh saudara. Ini dari Tuhan untuk Tuhan ya. Tidak ada urusannya dengan saya dan kamu.
Saudara seperti itu. Saudara, dan saya tahu hati seperti itulah yang membuat saudara dia itu diberkati dengan sangat ajaib. Belum lagi kerja keras. Tapi seberapa kita ini yang saudara di dekatnya mewarisi itu? Seberapa kita itu begitu menyintai ke desa-desa. Seberapa kita bisa begitu menyintai. Ini zaman dia masih sehat ya. Saudara itu di belakang mobilnya itu selalu saudara ada apa itu? Ada parcel, ada beras, ada segala macam. Dulu di awal-awal kan saya nggak dijemput sama saudara Yenti dan itu, tapi kan saya langsung sama dia. Saudara itu saya masih ngalamin di mana saya jemput sama dia ya. Di pinggir jalan itu dia berhenti loh saudara. Terus saya bilang, "Om, kenapa berhenti?" "Itu loh, tukang becak itu kamu nggak lihat?" Saya bilang, "Kenapa?" "Tuhan bilang itu tukang becak butuh beras." Tolong saudara, tukang becaknya itu di seberang. Dia turun, nyebrang, ngasih. Saudara, dan setiap kali saya cuma berkata, "Tuhan, apakah masih ada orang-orang yang punya hati seperti itu sampai Tuhan mempercayakan banyak? Ataukah kita ini orang yang kalau dipercayakan jadi milik kita, bukan milik Tuhan lagi?" Ya, pembelajaran. Seberapa kita bisa belajar dan seberapa kita ini menjadi kaya karena pembelajaran itu. Saudara, mari teruskan menghitung dampak. Saudara, sekali lagi ada dampak. Ya, kita tahu ceritanya. Hari itu saudara Saul buang hajat dan Daud di belakang. Saudara, dan orangnya bilang, "Ayo Daud, ini waktunya, hajar, habisi." Saudara, tapi Daud bilang, "Enggak, aku enggak akan sama orang yang diurapi Tuhan." Saudara, Daud kalau dia bunuh Saul, dampaknya selamanya hutang darah. Saudara, dalam hidup kita, ayo lihat, hidup kita ini sudah berdampak atau tidak? Saudara, ada orang yang hidupnya cuma pokoknya buat saya dan keluarga. Saudara, namanya dampak kita itu kecil, tapi buat hidup kita itu berdampak besar bagi banyak orang. Kadang-kadang saya sedih lihat orang-orang yang dipikirin itu cuma rumah baru, motor baru, saudara ya, saudara masa depan anaknya. Tapi saya ini belajar ya, bahwa saya berkata, "Tuhan, saya mau hidup saya ini berdampak." Jadi pada waktu sekali lagi saat kita sama-sama ya, usia saya sama, saudara, anak-anak saya masih SD, SMP, teman-teman saya tuh ngomong gini, "Lu tuh gila ya, lu tuh ngasih orang terus. Nanti buat masa depanmu mana? Masa depan anak-anakmu gimana? Nanti kalau anakmu mau sekolah di luar negeri gimana?" Saudara, itu semua perkataan orang ke saya, ke teman-teman saya terutama. Saudara, pada waktu saya mau lepaskan saudara kerjaan saya dan saya pelayanan, apalagi wah, saya ditelepon semua orang, goblok banget, kamu mau makan apa ya, kamu nanti hidup gimana, masa depanmu gimana, wah semuanya. Saudara, tapi saya tuh ngomong gini, saudara, saya lebih bahagia hidup jadi berkat buat orang lain daripada menumpuk harta untuk jaminan masa depan. Karena saya tahu masa depan tidak pernah di tangan saya dan tidak pernah karena uang, tapi masa depan itu di tangan Tuhan. Saudara, dan hari ini saya, seperti saya berapa kali cerita, saya ketemu sama hampir semua teman saya yang nabung, saudara yang kerja mati-matian, saudara yang aneh, semuanya saudara pas-pasan. Dan saya sangat berlimpah.
Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa ngerti. Salah satu teman saya, saudara, dia ngumpulin uang tuh sampai 25 M, saudara. Dan tiba-tiba dia kena satu kasus. 25 M itu ditekan, bom. Saudara, dibekukan dan dianggap milik negara. Bayangin, dia kerja mati-matian. Sampai saya bilang, Tuhan, sekejap. Saudara, beberapa teman saya yang usianya sama saya sudah pensiun. Saudara, dan dia mengawinkan anaknya aja nggak bisa. Karena COVID, nggak ada pemasukan. Dan anaknya walaupun sudah lulusan luar negeri, nggak dapat pekerjaan. Saudara, sekali lagi, saya cuma bisa berkata, Tuhan, yang pegang hidupku itu cuma Engkau. Dan waktu kita berdampak, saudara ya, ayatnya itu ada berkata gini, kalau kamu itu buang roti, ya, kalau dalam bahasa aslinya itu ke orang yang tepat, maka roti itu pasti balik ke kamu 10 kali lipat, bahkan lebih. Dan itulah yang saya alami hari-hari. Saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Semua yang saya, saudara ya, bagi itu berdampak berkali-kali lipat balik ke saya. Saudara, saya dulu ngelayanin anak rumah singgah, ngelayanin saudara ya, anak-anak saudara ya, pemulung. Saudara, dan hari ini saya sampai kadang-kadang gini, satu problem lah, saya ini jadi susah kurus, saudara. Ini cuma contoh ya, satu anak saya yang saya layani dari anak pemulung, saudara. Hari ini berkati Tuhan luar biasa. Dan saudara, dia tuh tahu saya tuh penggemar es krim, segala macam es krim, tapi terutama es krim tertentu. Saudara, itu setiap bulan nyetok es krim sebanyak-banyaknya. Mulai dari es krim yogurt, es krim kokomin, semua yang saya suka. Sampai saya bilang ini, gimana saya bisa kurus? Dan dia cuma jawab, Mami, gak usah mikirin kurus, pokoknya bagian saya. Mami pengen es krim apa? Harus ada. Saya bilang, Tuhan. Ini cuma es krim. Saudara, satu lagi anak saya, ya, anak angkat saya, dia penjudi. Dia penjudi, utangnya banyak. Saudara, dan dari itu saya doakan, saya cover, saya dampingi. Saudara, hari ini jadi pengusaha keren, sukses. Saudara, salah satu usahanya adalah bunga, saudara. Jadi seminggu 2 kali saya dapat bunga hidup, saudara, sebesar-besar ini. Dan bunga hidup itu memang kita pakai buat nari di hadapan Tuhan, saudara. Tapi sesudah itu saya mau bagikan, saya mau bawa pulang. Saudara, terserah saya. Saudara, dan kalau saudara tahu itu semua bunga hidup, bunga yang saudara ya, aduh, dari luar negeri dan mahal-mahal. Satu tangkai itu, saudara, 75.000 satu tangkai. Dan saya dapat segini setiap minggu, saudara bisa bayangin. Setiap kali saya bilang, sudahlah, disederhanakan. Dia bilang, enggak, buat Tuhan dan buat Mami, saya akan kasih yang terbaik. Saudara, saya bilang, Tuhan, semua orang dulu berkata bahwa saya ini menghabiskan uang, saya ini menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga buat orang-orang yang gak penting. Saudara, ada pelacur, saudara ya, ada pemungut cukai, istilah saya. Tapi saudara, artinya preman, tukang pajak. Saudara, ada yang penjudi. Saudara, tapi hari ini saya lihat ini dampak. Saya bilang, Tuhan tuh gak pernah beli. Saudara, saudara, anak saya lagi yang lain. Saudara, itu Ibu Indri aja, saudara ya, nangis mengusir dia. Jadi hari itu Ibu Indri masih semangat sekali memuridkan, saudara. Dan kemudian dia dimasukkan ke situ. Tapi setiap kali di jam baca Alkitab dia naik genteng, saudara, nggak mau baca Alkitab. Setiap kali kebaktian, saudara ya, dia lari pergi ke tempat lain, ke diskotik. Saudara, dia buat masalah. Kalau marah, saudara, lempar barang.
Akhirnya ini bayangin ya, Bu Indri, saudara bayangin ya, yang galaknya seperti itu. Nangis. Nangisnya bukan nangis apa-apa, ngomong gini, maafkan saya gak kuat ngadepin kamu. Tolong silahkan keluar. Saudara, jadi anak ini keluar. Nah waktu keluar, saudara, dia tahu dia butuh Tuhan, tapi dia tidak bisa berubah. Terus dia tanya sama orang. Dia bilang gini, kira-kira siapa yang mau terima saya ya? Karena Bu Indri sudah tidak mau terima saya. Saudara, dan dia ketemu orang Surabaya, saya tidak tahu siapa. Saudara, dan orang Surabaya ini bilang ngomong gini, kesempatanmu terakhir itu cuma Bu Indri. Saya dengar dia itu expert melayani orang yang kurang ajar dan tidak ada harapan. Dia itu terminal terakhir. Kalau kanker sudah terminal terakhir, nah, orangnya bilang ini, tapi kalau kamu sudah sama Bu In dan kamu diusir, nah itu saya sudah tidak tahu lagi. Dia bilang ya, ingat ya, saya tidak tahu lagi yang lain. Ini sudah terminal terakhir. Saudara, dan akhirnya dia masuk ke tempat saya dan saya bilang oke, ya, kamu jadi sopir saya lah. Saudara, dan akhirnya hari ini dia pegang, saudara, dapur umum. Panjang 15 tahun lebih, saudara, saya mendidik dia. Ada hari-hari ajaib sekali. Saudara bayangin ya, saudara, dia bawa golok, saudara, ke sesama orang dimanain. Saudara, ada hari dimana orang dimanain, saudara, diangkat sama dia, dihantam ke tembok, dilempar, saudara, pisau. Ada hari dimana saudara, orang dimanain, disiram bensin mau dibakar sama dia. Tapi itu cerita 15 tahun yang lalu. Saudara, hari ini dia penginjil hebat, guru, pengajar. Saudara ya, dia lebih ngetren dari saya. Anak kata orang, khotbahnya lebih kuat dari saya. Saudara, dia lebih oke lah dari saya. Saudara, dan dia setiap hari dia akan telepon saya dan tanya, Bu, mau dimasakin sesuatu? Tiap hari, sampai hari. Saya sering kali bilang, enggak, saya ke Surabaya. Kalau enggak, siang, sore pasti dia tanya, Ibu lagi pengen apa? Saya kirim makanan. Saya cuma bisa bilang ini, Tuhan. Hari itu orang semua bilang bahwa saya mengerjakan pekerjaan gila, menampung anak-anak gak ada harapan, kurang ajar, pezina, dari gereja setan. Saudara ya, perokok, ganja, nyuntik. Tapi dampaknya hari ini tuh saya menuai sangat aja. Sampai saya kadang-kadang bilang, Tuhan, saya tidak layak terima semua yang baik. Saya cuma melihat bagaimana berkat Tuhan yang, aduh saudara, tidak berhenti dan tidak berhenti dalam hidup saya. Dan saya mau bilang sama setiap saudara, jangan pernah habiskan waktumu di rumah mengurusi hidupmu dan masalahmu dan pergumulanmu sendiri. Bisa ngerti maksud saya? Ayo keluar, sangat banyak yang kau bisa buat. Lakukan, sentuh orang-orang, urusi. Tuhan gak pernah utang. Tuhan gak pernah. Saudara, dan nanti kau akan lihat bagaimana kau menuai. Benar kata Alkitab, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, engkau akan menuai bersorak. Saudara kan, yes, saudara, berdampak, saudara. Ya. Apapun yang kau tabur, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Saudara, Daud itu setia sama Saul. Sejahat apapun Saul, Daud setia. Dan saudara lihat apa yang dia tuai. Dia punya triwira, dia punya 30 orang setia, dia punya ribuan. Tapi yang paling dahsyat, dia punya Tuhan yang setia, yang sampai dia sudah mati sampai hari ini, Tuhan tetap bilang, aku punya Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku pada zamannya. Daud kasih kesetiaan segini, istilah saya, sama Saul. Tuhan balas
Saya berdoa kita belajar ini. Saudara, kita langsung tentang mengeksekusi, ya. Saudara, kita belajar untuk cerdik. Saudara harus juga mengeksekusi. Saudara terus mengeksekusi. Nah, ini gambarnya, saudara. Saudara, dalam hidup ini kita itu seringkali harus mengeksekusi, ya. Mengeksekusi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saudara, ya. Saudara mengeksekusi dalam keluarga, ngajar anak. Saudara bisa kayak ini, saudara, ya, pakai kotak. Jadi mengeksekusinya buat dorongnya susah. Padahal kalau pakai bola gampang, cepat. Itu namanya cerdas dalam mengeksekusi, ya. Saudara, misalnya ini monyet. Saudara, dia men-take over mobil, tapi dia tidak bisa kendarain mobil. Buat apa? Ya, ini namanya perbuatan sia-sia. Nah, ya. Saudara, kita lihat yang di atas. Kalau saudara tahu hari ini, kalau saudara masih nyiram manual, itu namanya mencapekkan diri sendiri. Kalau saudara punya ladang, punya perkebunan, sekarang semuanya sudah sistem otomatis. Nah, saudara mungkin bilang, Bu, kami ini semua orang biasa dalam segala hal. Ya. Saudara ada mengeksekusi itu harus cerdas. Ya. Kalau ada yang gampang, kenapa pilih yang susah? Ini salah satu nih. Saya selalu bilang gini, kalau saudara sehari 3 menit aja, 1 menit saudara, ya, saudara bahasa roh, menghapus, mengusir semua jebakan kuasa gelap, semua roh yang ingin, ya, mengacaukan keluargamu, hidupmu, menghalangi berkat. 1 menit saudara ambil semua yang ilahi, nyatu dengan Tuhan. Saudara 1 menit mengaktifkan malaikat. Itu namanya pakai bola, saudara. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu, saudara berarti dorong sendiri. Saudara yang ini nih, ya. Saudara, kalau saudara itu bisa yang otomatis, kenapa perlu saudara, ya, yang susah? Saudara bilang, Bu, maksudnya apa yang otomatis? Ya, ini misalnya contoh, ya. Saudara, saya itu belajar dari ayah saya. Dia itu cuma, saudara, ya, tiap hari tumpang tangan sama anak-anak dan bilang ini, ku serahkan anakku dan semuanya Tuhan urusi, pokoknya ini punyamu, jadilah kehendakmu, paksakan kehendak. Saudara, itu kayak dipasang otomatis, jadi, saudara, ya. Dan saya lihat dalam hidup saya bagaimana Tuhan memaksakan kehendak. Tapi jangan protes, ya. Waktu mungkin anak saudara digebuk, anak saudara mengalami hal yang tidak enak, saudara biarkan aja. Karena itu membuat otomatisnya jalan. Sehingga tiba-tiba anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang ilahi dan kenal Tuhan. Tapi banyak kita itu tidak mau otomatis. Malah kita yang sangat sibuk, susahnya setengah mati. Kita berpikir kita lebih tahu dari Tuhan. Saudara, kita berpikir kita lebih tahu buat suami kita, lebih tahu buat keluarga kita, lebih tahu, saudara, ya, buat masa depan kita. Dan ujungnya seringkali gagal. Saudara, yang terakhir, ada banyak orang seperti ini. Salah satunya mereka berpikir kalau mereka punya uang banyak, mereka menguasai masa depan. Tapi toh mereka sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai masa depan. Betul kan? Jadi kita sia-sia. Saudara, kita berpikir kalau kita punya duit, kita punya masa depan. Kalau anak kita sekolah sampai tidak sempat ke gereja, sampai tinggi S3, dan kita pikir dia punya masa depan. Saudara, ada yang saya sampai bilang, saudara buat ngitung, ya, mantunya harus bobot bibit bebek, saudara, dan semuanya dicari yang sempurna. Ternyata yang sempurna, saudara, menolak anaknya yang tidak sempurna. Dan terjadilah perceraian. Saudara, ya, ini sia-sia. Ya. Makanya saya bilang, ayolah belajar mengeksekusi dengan benar.
Saudara, yang pertama kalau saudara mengeksekusi dengan benar adalah tanya Tuhan. Ya, next. Ini harga mati nih. Tanya Tuhan ini harga mati, saudara ya. Saudara, saya selalu dari kecil loh saudara. Ayah saya itu dari saya umur 3 tahun, misalnya begini, Pak boleh pergi? Tanya Tuhan. Pak, ya, saya ambil S1 di mana? Tanya Tuhan. Pak, itu ya, boleh beli ini enggak? Sepatu, tanya Tuhan. Sampai saya kadang begini, aduh kenapa ya nanya orang tua saya itu percuma. Pasti jawabnya sama, oh, nanya Tuhan. Ya. Saudara, walaupun habis itu dicek, Tuhan bilang apa? Nanti kalau misalnya saya bilang gini, Tuhan bilang gini, dia bilang enak aja. Itu kan hatimu dewe. Ya. Tuhan tidak bilang begitu katanya ya. Jadi kami itu pelajarannya adalah tanya Tuhan dalam ketepatan. Sampai kami bisa bedakan suara hati, suara jiwa, suara iblis, dan suara Tuhan, saudara. Itu pelajaran dari umur 3 tahun, saudara. Tanya Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu keluarga saya itu unik banget. Setiap kali soal jodoh, ya, bayangin tesnya begini. Saya harus tanya Tuhan jodoh saya, dan tidak boleh kasih tahu namanya. Saudara, dan nanti papa, mama, adik-adik saya, semua harus tanya Tuhan namanya jodoh saya dan tulis di kertas. Kalau tidak dapat semuanya sama, saudara, maka itu lewat, saudara. Sebegitunya keluarga saya itu. Saudara, jadi semua tanya Tuhan. Lu adik saya juga sama. Saudara ya, begitu Pak Daniel tanya Tuhan, saya di Belanda ditelepon. Adikmu mau mulai pacaran. Tanya Tuhan, siapa jodohnya, namanya, tanya Tuhan. Saudara, keluarga saya itu se-ekstrim itu, saudara. Kalau kami beli mobil, saudara, sama. Saudara semua tanya Tuhan, mobilnya apa? Ya. Kalau tidak sama, tidak usah. Saudara, itu se-ekstrim itu, saudara. Pelajaran tanya Tuhan. Ya. Tapi saya mau bilang ya, itu tidak pernah sia-sia. Saudara, itulah yang membuat sampai hari ini. Jadi saya udah apalah sama keluarga saya. Saya tinggal di Bekasi karena tanya Tuhan. Saya kapan menikah karena tanya Tuhan. Saya kapan punya anak, tanya Tuhan. Anak saya berapa, tanya Tuhan. Nah, ya, saudara, dan saya hari ini bisa berkata, Tuhan, pengaturanmu itu sempurna. Waktu Tuhan bilang pertama kali pergi ke Bekasi, saya bilang ini kota paling kotor, paling jelek. Tapi hari ini saya menyintai kota ini. Itulah kota tempat saya dididik, tempat kota saya benar-benar diberkati. Saudara, sekali lagi saya tidak tahu dengan apapun. Jadi kalau di keluarga kami itu bisa gini ya, saya emosi misalnya ya, apa? Oh, ini anak-anak begini, apa saya akan tenang ini? Tanya Tuhan. Udah pasti, saudara. Bahkan kalau saya emosi aja, papa saya akan ngomong gini. Kalau kamu masih emosi, namanya tidak benar. Kamu tidak bisa dengar suara Tuhan kalau masih emosi. Karena itu ayatnya, jadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau mama saya ini khawatir misalnya, aduh ini AL itu cucu perempuannya. AL sendirian waktu itu masih umur 17, pelayanan ke Papua. Terus tidak ada kabar, tidak ada sinyal. Terus ibu saya mulai khawatir, bilang gini, aduhnya AL perempuan sendirian, tidak ada sinyal. Saudara, ayah saya bilang ini, lah tanya Tuhan toh, Tuhan ngomong apa? Terus mama saya bilang, ya sih, Tuhan sih ngomong tidak ada apa-apa. Lah terus kenapa khawatir? Namanya belum bisa nyerah daging itu. Wah, kalau papa saya kan, wah keras, saudara. Saudara, dan ya itu ayah saya. Tapi itu pelajaran, tanya Tuhan. Itu membuat saya belajar dan belajar. Dan sampai hari ini keluarga kami semuanya, saya baru tahun ini saya menikahkan lagi, ya, Bevis dan AL, saudara. Saudara, dan waktu lihat mereka, walaupun papanya pernah masuk penjara, ibunya meninggal, itu cucu kesayangan kok dua-duanya, dan mereka bisa menikah sangat ajaib, diberkati Tuhan luar biasa. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, ya lo, tanya Tuhan, ini kunci sekarang.
saya berdoa dalam segala hal. Saya bersyukur karena saya tanya Tuhan pada waktu menempatkan di mana anak saya harus sekolah. Ya, apapun tanya Tuhan. Dan itu turun ke anak saya. Itu turun ke cucu saya. Ya, saudara, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya. Bahkan cucu saya itu baru 1,5 tahun. Dia itu sudah bisa sangat tahu suara Tuhan. Saudara, jadi di suatu malam tiba-tiba dia bangun, saudara, karena hujan. Terus kemudian dia pergi ke jendela. Dia itu bahasa Indonesia nggak lancar, bahasa Inggris nggak lancar, bahasa roh lancar. Ya, karena dia dari kecil 3 bahasa. Ya, papanya Inggris, omanya Indonesia, saudara ya. Tapi yang paling dia dengar dimanapun adalah bahasa apa? Bahasa roh. Di gereja bahasa roh, di rumah bahasa roh, ketemu papanya bahasa roh, mamanya ketemu bahasa roh. Jadi dia lebih banyak bahasa roh daripada bahasa apapun, saudara. Saudara, dan itu malamnya, saudara, dia langsung lari ke jendela. Dia bangunin papanya, terus bahasa roh, dan tidak mau berhenti, saudara, sampai hujan berhenti, saudara. Dan begitu kami tahu besok paginya di mana-mana banjir, saudara, tapi di tempat kami aman karena anak ini bisa dengar suara Tuhan. Tapi dia dibangunin serumah loh, saudara. Dan kami semua yang tidak mau berdoa dimarahin sama dia, pukul semua. Doa, semua suruh tumpang tangan di jendela, suruh bahasa roh 1,5 tahun. Tapi ada hari, saudara ya, hujan. Terus kami ini ngomong gini, El, hujan nih, doa. Dia senyum. Oke, katanya gitu. Maksudnya dia mau bilang ini semuanya oke, ya. Dan dia nggak pengen doa sama sekali. Dia main, saudara ya, dia nari-nari, dia ketawa-ketawa. Benar, tidak ada apa-apa memang, saudara. Ya, tidak ada banjir. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, terima kasih. Karena bahkan di usia yang sangat muda, saudara, dia sudah tahu tanya Tuhan. Saudara, pada waktu Pak Daniel meninggal, saudara, itu semalaman cucu saya itu nangis. Dia bangunin semua orang. Semalaman kita saudara gak ada yang bisa tidur karena dia nangis terus. Cuma sayangnya dia belum bisa ngomong dan kami semua gak ngerti, saudara, kenapa. Dan kemudian besoknya, saudara, dia itu nangis terus sampai pada yang meninggal. Sekali lagi, saudara, pada saat kita itu bisa peka, itu sudah bisa diajarkan dari sejak kecil. Dan semua kita bisa tanamkan tanya Tuhan lebih dari apapun juga, saudara. Dan kalau saudara bilang, Bu, saya bisa dengar suara Tuhan, simpel lah, bilang begini, Tuhan, pokoknya kalau bukan daripadamu, batalkan dalam nama Yesus. Simpel. Tapi ucapkan doa itu. Saudara, yang kedua adalah kekuatan roh. Saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4 dibilang gini, aku tidak yakin bagaimana melakukannya, malas aku rasa aku tidak memadai. Aku sangat ketakutan, jadi perkataanku tidak mengesankan. Tapi roh Allah dan kuasanya melakukan. Saudara, banyak orang yang tidak punya kekuatan roh. Dan bagaimana membangun kekuatan roh adalah pada waktu saudara bahasa roh setiap hari. Saudara, itu mungkin hal simpel, tapi saudara, setiap kali saya di sini, saya tahu ada kekuatan roh, saudara, dari pemimpin pujian dan sebagainya. Kenapa? Pada saat dia berbahasa roh berbeda, saudara. Dan banyak orang yang tidak pernah melakukan itu di rumah. Saudara, kalau saudara mau kekuatan roh saudara bertumbuh, salah satunya adalah biasakan berbahasa roh setiap hari. Saudara, itu kekuatan roh. Yang kedua, saudara, biasakan seperti Pak Yusuf baca Alkitab. Saudara, biasakan dengarkan khotbah satu aja setiap hari. Sekarang tuh gampang. Saudara, sembari masak, pencet aja SoundCloud atau YouTube. Saudara, enggak usah diam begitu kan, saudara ya. Tapi saudara, dengarkan khotbah setiap hari satu aja, sembari ngepel, sembari olahraga, sembari apapun. Itu membangun kekuatan apa? Roh.
Saudara, kalau saudara di mobil dimanapun, biasakan langsung pencet lagu rohani. Itu membangun kekuatan. Saudara, kalau saudara lakukan day by day, tanpa saudara sadari, setelah sayap-sayap kita akan semakin dekat. Dan kita akan dengan mudah terbang mengatasi segala keadaan. Saudara, yang ketiga, mari aktifkan. Ya, saudara, kita ini banyak banget, apalagi kalau saudara itu orang bahtera. Saya itu kadang-kadang kalau lihat orang bahtera itu ya ajaib, tapi ya sedih. Kalau dibagi benda profetik, wah, rebutan, betul kan? Wah, ini ada kartu rebutan, selendang rebutan, saudara ya, tongkat rebutan, stiker rebutan. Tapi saudara, setelah itu masuk tempat tidak dipakai. Sudah masuk kantong dari mana? Ya buat apa? Saudara, tapi coba saudara itu aktifkan. Ya, pelayanan malaikat senjata hikmat, hasilnya akan luar biasa. Ini salah satu saudara. Saudara, saya punya, saudara, kita pernah dulu dibagi kartu, ya, kartu Yobel, kartu macam-macam, pernah kan? Ya, kalau saudara ikut di Bahtera dulu. Ini ada seorang ibu. Saudara, dia itu ditinggal mati sama suaminya. Hutangnya di 4 bank, total 230 juta. Saudara, pada waktu suaminya meninggal, dia sudah tidak bisa bayar, saudara ya. Saudara, selama 5 tahun dia nyicil bunganya. Tetapi saudara, dia tidak bisa bayar pokoknya. Dan kemudian masalah COVID, suaminya meninggal bukan karena COVID, tapi suaminya meninggal di masa COVID ini. Dan dia benar-benar tidak tahu mesti bagaimana. Tiba-tiba dia nemu, saudara, yang namanya kartu itu. Dan dia tiba-tiba tuh Tuhan bentak dia dengan berkata begini, kamu itu punya kartu berkat seperti kartu ATM. Kenapa kamu tidak pernah aktifkan? Saudara, terus dia angkat kartu itu. Dia bilang begini, Tuhan, ini kartu berkata, ya, bahwa engkau mencukupi semua kebutuhan. Saudara, ada ayatnya seperti itu, Tuhan mencukupi segala kebutuhanku. Saudara, dan dia bilang gini, dalam nama Yesus, aku bayar utang hari ini juga lunas. Pokoknya dia ngomong begitu, walaupun tiap hari ini ya. Saudara, dan belum kejadian, aku percaya lunas. Saudara, 1 bulan dia ditelepon sama 5 bank ini secara berturut-turut. Dan sudah ngomong apa? Karena COVID, kami membuat program pelunasan. Dan mereka yang sudah setia membayar, walaupun tidak bisa bayar pokoknya, kami lunaskan. Tidak ada pengajuan, tidak minta apapun. 5 bank yang berbeda, saudara, bisa semuanya. Dan yang dia bingung, saudara, ternyata dia tanya-tanya teman-temannya. Dari bank-bank itu tiba-tiba, jadi itu program tidak pernah diumumkan, tidak pernah, saudara ya, saudara katakan, saudara, itu bank tiba-tiba digerakkan Tuhan. Dan 5-5-nya saudara melunaskan tanpa minta apapun. Bahkan dia tidak harus ngurus apapun. Tapi berapa banyak yang mengaktifkan? Nah, satu lagi ibu yang lain. Saudara, hari itu dia dapat banner api. Kita pernah semua dibagi banner api. Saudara, ibu ini suaminya, saudara, itu main judi. Dan suaminya itu main perempuan dan main kuasa gelap, masih agama seberang. Saudara, dia itu kalau suaminya pergi, semuanya dari kasur, bajunya suaminya sampai sepatu, ya, semua dikasih banner begini, api Kristus menyala, api Kristus menyala, membakar kefasikan, membakar dosa, membakar penyesatan. Pokoknya dia cuma begitu. Saudara, suaminya itu ngomong begini. Setelah sebulan kurang lebih, suaminya bilang gini, kenapa ya? Saya itu sekarang kalau mau buat sesuatu yang gak bener ya, seseknya itu sampai kayak kebakaran di dalam. Dada saya itu panas sampai sesek. Saudara, terus istrinya senyum-senyum. Terus saudara, sekali waktu suaminya pergi dong, saudara, ke tempat yang gak bener mau. Saudara itu pakai sepatu. Tiba-tiba saudara, kakinya itu melepuh, saudara.
Sampai akhirnya dia bilang gini, saya nggak tahu ini sepatu sudah saya pakai berapa tahun. Kenapa saya tiba-tiba jalan kaki saya melepuh? Kayak lecet ya kayak gitu ya. Sampai saya pakai sakit banget, udahlah saya pulang. Dan jadi ke sana, dan jadi ke tempat judi. Setelah kurang lebih 3 minggu mengalami berbagai hal, termasuk ban meledak, saudara ya. Saudara dan suaminya bilang ini, kamu doa apa? Istrinya nanya, kenapa? Saya ke dukun ya. Nanya kenapa saya sial terus. Dan dukunnya bilang, saya tidak bisa tolong. Istrimu pakai dukun lebih kuat dari saya. Saudara dan istrinya bilang, Pak, saya cuma berdoa supaya kamu itu balik ke Tuhan, bla bla bla. Dan akhirnya suaminya, pertama suaminya masih bilang ini, jangan doa-doa. Ya, saya tinggal kamu kalau kamu berani menghalangi saya dengan doamu. Dia istrinya senyum. Dia bilang ini, bukan saya loh, Pak. Itu papa berurusan baik Tuhan loh, Pak. Dia bilang, halah, ya, ini pasti dukunmu katanya. Istrinya tetap berdoa. Kalau suaminya pergi, dan suaminya makin sial, saudara. Sampai kecelakaan, sampai saudara ya jatuh kakinya dan sebagainya. Akhirnya 6 bulan suaminya menyerah. Dia bilang, ini bukan dukunmu, ini Tuhan. Dan suaminya bilang, Ma, saya ikut agama. Saudara, sekali lagi ya, saudara dipakai enggak sih? Ada banyak orang sangat punya koleksi. Kita ini penggemar barang profetik, tapi tidak dipakai. Ya, ini masalah besar. Saudara, tapi kalau saudara pakai, saudara akan lihat bagaimana ajaibnya Tuhan. Kita punya malaikat, saudara, yang melayani. Dan saya berdoa, saudara bisa berkata, malaikat tolong saya. Selama itu untuk kebaikan, Tuhan bisa. Dan Tuhan izinkan. Saudara, yang selanjutnya adalah karakter yang sangat menentukan. Saudara, ayatnya bilang, gunakan cara hidup yang sama sekali baru. Sebuah kehidupan gaya Tuhan. Kehidupan yang diperbarui dari dalam, yang mengerjakan perilaku saat Tuhan tepat melahirkan karakter di dalam. Saudara, jadi semua pembaruan harus dari dalam. Gaya Tuhan, bukan gaya kita. Saudara, saya melihat banyak orang yang punya karunia, tapi saudara, karakternya mengerikan. Saudara, dan itu menghancurkan semua janji Tuhan dalam hidup. Saudara, ada orang yang punya sangat banyak berkat, tapi karakternya mengerikan. Dan tiba-tiba berkat itu satu-satu melayang. Hari ini saya tidak tahu dengan saudara. Coba cek karakter kita. Misalnya nih, ngomongnya negatif terus. Sama suami ngomong negatif, sama anak ngomong negatif. Itu termasuk karakter. Tapi Alkitab bilang mati dan hidup dikuasai. Barang siapa menggemakannya, ya jadi seperti itu. Saudara, ada yang maaf kata ya, males. Saya itu jujur, saudara, ini jujur ya. Saya itu sampai gelek-gelek kepala kadang-kadang. Saudara, mungkin karena kami ini keluarga memang semua pekerja keras, dari papa saya dan mama saya. Saudara, papa saya itu dulu ya Pak Yusak, dokter, hamba Tuhan. Saudara, punya bengkel sendiri, punya toko mebel, saudara. Dan itu kerjaan ayah saya. Saudara, ibu saya itu punya catering. Saudara, guru sekolah. Dia juga guru sekolah minggu. Saudara, dia punya toko pakaian. Saudara, saudara, dan itu ibu saya ya. Jadi di rumah itu, saudara, kami dari sejak 6 tahun, kalau tidak ada kerjaan itu masalah, saudara. Jadi bahkan dari umur 3 tahun, saudara, kalau ibu saya bikin es membo, saya sudah ikutan. Saudara, kalau ibu saya motong cabai, saya sudah ikutan. Saudara, jadi di rumah itu kebiasaan semua kerja, dan itu nurun. Kebetulan suami saya juga orang kerja yang berangkat pagi pulang malam dan tidak pernah diam.
Saudara di rumah masih memelihara 70 lovebird. Saudara belum ikannya, belum kurangnya, belum kelincinya. Saudara itu suami saya masih punya lagi perkebunan hidroponik. Saudara, suami saya kalau nganggur itu gak bisa. Saudara masih lagi, saudara dia badminton, dia masih punya lagi segala macam lah urusan lagi, ketua RT dan sebagainya. Saudara, sehingga akibatnya, saudara tahu saya ya, saya sudah pelayanan, saya ada punya kebetulan Tuhan percayakan memimpin sekolah, memimpin rumah singgah, saudara, dan sebagainya. Saudara, dan kedua anak saya seperti itu. Saudara, Stephen itu selalu ngomong begini sama banyak orang. Kalau kamu masih bisa 2 jam nganggur, ya, itu berarti kamu masih pengangguran. Kalau kamu tidur lebih dari 5 jam, namanya kamu masih pengangguran. Jangan biarkan hidupmu tidak berfungsi. Saudara, Joshua juga sama. Saudara, kalau pengangguran itu, wah dia ngomel-ngomel, saudara. Ya jadi begitulah keluarga kami. Tapi saya tuh lihat, saudara, saya tuh ketemu dengan anak-anak zaman sekarang, maaf ya saudara, bisa benar-benar nganggur dan gak merasa bersalah. Saudara, dan ada orang-orang suami yang nganggur dan gak merasa bersalah. Dan kemudian berkata begini, mana berkat Tuhan? Saudara, ini karakter masalah. Saudara, salah satu hamba Tuhan, Oyedepo, kalau saudara tahu di Afrika, itu dia merubah orang-orang miskin menjadi konglomerat-konglomerat. Saudara mau tahu programnya pertama kali adalah ini. Semua yang gak punya kerjaan, kamu harus kerja 12 jam di gereja. Beri dulu ke Tuhan. Lihat Tuhan akan bukakan buat kamu. Saudara, dan gereja itu enggak gaji loh saudara. Dia bilang gini, itu cuma bayar per puluhan. 12 jam kerja di gereja. Saudara, dari pagi, terus orang bilang gini, Pak saya ke gereja jauh, jalan kaki, itu sehat buat kamu. Saudara, dan mereka jalan kaki, mereka disiplin saudara ya. Ada yang, jadi gereja nggak mau bayar saudara. Karena buat mereka gini, kalau kamu dibayar sama gereja itu masalah. Karena berarti kamu jadi parasit. Saudara, dia keras kan. Jadi yang ngepel, saudara yang ngecat, saudara yang beres-beres, itu adalah orang yang berkata, saya ingin memberikan bakat saya, pengetahuan saya, cinta saya buat gereja. Saudara, dan pertamanya ada beberapa yang mungkin ngomel, males. Itu mulai dari tukang batu, bangun, saudara ya, perumahan, saudara bikin jalan, semuanya gereja yang ngerjain. Dipimpin dengan profesional dari gereja juga. Tapi semua yang ngerjain. Tapi saudara, yang aneh, setelah mereka lakukan itu 1 tahun, tidak ada satupun dari mereka yang tidak diberkati Tuhan. Mereka mulai merayap naik. Saudara, ada yang tiba-tiba sudah dikasih modal buat bikin ini, tiba-tiba ada yang punya ide, tiba-tiba ada yang bikin perkebunan. Saudara, dan hari ini nih, data di tempat mereka, tidak ada satu orang pun yang miskin di gereja mereka. Tidak ada satu pun pengangguran di gereja mereka. Saya tidak pernah bisa setega itu saudara ya. Dan dia bilang, kalau tidak kerja 12 jam, kamu tidak terlatih. Kalau kamu cuma kerja 5 jam, itu belum kerja. Saudara, itu di luar doa. Mereka doa 2 jam. Saudara, dan saya berkata, banyak orang, saudara, masalahnya di karakter. Kok tidak bisa banyak, saudara, dipercayakan? Karena kau tidak bisa mempertanggungjawabkan. Saya berdoa biar kita semuanya menjadi orang-orang yang cerdas rohani dan mewarisi yang ajaib. Saudara, pesawat saya jam 6, saudara, jadi saya mesti meninggalkan tempat ini. Mari kita berdiri dan saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat jemaat-Mu yang ajaib. Kami bersyukur buat cinta-Mu di antara mereka. Tuhan, biar roh kami menyala-nyala.
Turunkan kecerdasan rohani Tuhan. Biarkan kami orang-orang yang memilih tepat mengikuti Engkau. Dan kami melihat berkat-Mu yang ajaib tercurah dalam hidup kami. Kami tahu Engkau bisa Tuhan. Kau mau Tuhan. Kau sanggup Tuhan untuk memulihkan hidup kami, untuk memberkati kami, untuk mengangkat kami, untuk menjadikan kami kaya dalam segala yang baik. Mari Tuhan, teruskan pekerjaan-Mu di tempat ini. Hamba percaya ini akan bertambah-tambah dan menjadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.